Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa man walah wa man tabi'a hudah ila yaumil talah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna hifzan wa fahman. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala al-akhar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus para orang tua-tua kita yang ada di depan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini, dengan memandang dan dipandang oleh mereka, kita mendapatkan hasil nazrah daripada para ulama-ulama as-salafun as-shalihin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di pembukaan saya bawakan dua hadis Nabi yang hadis ini sudah sangat populer tentang keutamaan menuntut ilmu, yang saya rasa, saya yakin semua kita sudah tahu artinya, di mana Nabi mengatakan wajib hukumnya menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan, dan disuruh kita menuntut ilmu bahkan sejak dari ayunan, dari buayan sampai ke liang lahat. Menurut kisah-kisah para ulama terdahulu, bahwasanya ketika menuntut ilmu, orang-orang dulu dites, diuji, bahkan sebelum mereka diterima menjadi murid. Bahkan ada yang diuji disuruh terjun dari atas gunung, ditangkap sama gurunya. Artinya taruhannya nyawa. Saking hebat dan utamanya keutamaan untuk ilmu, bahkan ada ulama mengatakan pekerjaan yang paling mudah, simple, tapi pahalanya luar biasa. Karena Nabi pernah berkata, hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita sulit mau sholat 1000 rakaat, kadang yang 2 rakaat qobliyah ba'diyah saja kadang kita tinggalkan, apalagi mau mengerjakan sunnah 1000 rakaat. Tapi ketika hadir di majelis ilmu, mau kita jadi alim atau tidak kan, hadir saja sudah dapat keutamaan bahkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karena itu ada satu kisah dulu, pernah ada satu orang, dia datang mau belajar, sudah umur dekat hampir kurang lebih 50 tahun. Dia datang sama satu ulama, Syekh Burhani. Begitu dia datang, dia bilang, ya Syekh, saya mau belajar. Ini Syekh bilang, kau ini dari mana? Sudah umur tua begini baru mau datang belajar. Dia bilang, selama ini saya kerja dari kubur. Dia bilang, terus kenapa kau setelah begini baru mau belajar? Dia bilang, dia cerita. Dia bilang ada kejadian, dia kuburkan 2 jenazah, 2 adik kakak, dan dia melihat kemuliaan yang didapat 2 adik kakak ini. Ketika meninggal, begitu mau masuk di dalam kubur, dia melihat lubang kubur itu berubah jadi taman. Kemudian dia melihat malaikat turun dari langit, mengambil jenazah itu, membawanya langsung ke langit. Dua adik kakak ini dapat kemuliaan yang sama. Jadi waktu itu dia tanya sama ibunya, dia bilang, apa amalan anakmu ini sampai begitu mulia? Ibunya bilang, anak saya yang pertama meninggal itu, dia itu pelabur ilmi. Kalau itu biasa, kemuliaan seperti itu hebat. Tapi yang kedua ini apa? Yang kedua ini tukang ambil kayu bakar. Dia bilang, bagaimana bisa anakku yang kedua itu dapat kemuliaan sama dengan kemuliaan yang anakmu yang pertama yang pelabur ilmi? Dia bilang, oh mungkin karena anakku yang kedua itu dia kerja cari kayu bakar, dia jual hasilnya untuk adiknya menuntut ilmu. Jadi kemuliaan menuntut ilmu, bahkan orang-orang yang terlibat dalam membantu orang menuntut ilmu dapat kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Saking mulianya menuntut ilmu ini, iblis tahu, dan iblis akan berusaha bagaimana cara mencegah kita hadir di majelis ilmu. Karena iblis begitu tahu kemuliaan yang luar biasa, iblis tidak mau, maka setiap perbuatan baik kalau kita tercegah darinya, maka itu adalah tipu daya syaitan. Al-Kisah Habib Umar bin Al-Cita, beliau cerita dulu, kata beliau, ada satu orang, dia rajin menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Yang dulu kalau majelis ilmu itu antara maghrib sama isya di masjid. Sampai satu saat muridnya ini hilang, nggak hadir lagi.
Rupanya muridnya ini satu saat begitu dia mau datang ke majelis ilmu, datang iblis dalam bentuk malaikat menyamar. Ini iblis bilang, kau gak usah pergi ke sana, saya bawa kau langsung ke surga. Gitu. Ini anak tadi dia bilang, oh siapa yang tidak mau surga, siapa tidak ingin lihat surga. Akhirnya dia bawa, tapi begitu sampai di tempat yang disebut betul surga, tapi ini surga buatan iblis. Seperti taman-taman surga, ada sungai mengalir, pohon, bunga-bunga dan lain sebagainya. Kemudian setiap malam mau majelis ditahan sama malaikat setan tadi yang belum bentuk malaikat tadi, dibawa ke sana sampai jam 12 malam dia dipulangkan. Setiap kali dia mau pergi majelis terjadi seperti itu. Akhirnya gurunya heran, lihat ini muridnya ini kenapa tidak pernah muncul lagi. Suatu saat ketika dia ketemu, dia bilang, kau kemana, kenapa tidak pernah muncul lagi? Dia bilang, guru, saya ada kegiatan baru sekarang setiap antara maghrib Indonesia. Jadi kalau majelis ilmunya di waktu selain maghrib, saya mau hadir. Gurunya bilang, kau kemana? Dia tidak mau cerita, saya disuruh rahasiakan. Dia, kau cerita, saya gurumu. Dipaksa sama gurunya, akhirnya gurunya dia cerita. Dia bilang, saya setiap mau pergi majelis, datang malaikat bawa saya ke surga. Jadi gurunya bilang, oh begitu ya. Sudah, bilang gurunya, nanti kalau malaikat itu datang lagi bawa kau ke surga, begitu dia bawa kau keluar, kau jangan mau, kau diam di dalam situ. Dia bilang, boleh guru, boleh. Dia bilang, karena dia sudah ajak kau ke situ. Dia bilang, nanti kalau dia bawa kau keluar, kau jangan mau. Sampai akhirnya begitu kejadian, dia mau pergi majelis, datang dari iblis dalam bentuk malaikat bawa dia ke surga. Begitu dia sampai di surga, pas jam 12 malam mau dikeluarkan, dia bilang, tidak, saya mau diam sudah di sini, saya tidak mau keluar sudah. Dia bilang, jadi iblis dalam bentuk malaikat bilang, oh tidak, sudah habis waktumu. Oh tidak, saya pesan guru saya jangan keluar dari surga lagi. Akhirnya iblis sudah tidak bisa bikin apa-apa, dia kasih tinggal. Sampai akhirnya makin menjelang pagi, makin naik matahari, akhirnya dia sadar, rupanya dia sedang berdiam di dalam tumpukan sampah di pinggiran kota. Jadi surga buatan iblis ini rupanya itu tempat orang buang sampah, TPA lah kalau gitu. Akhirnya dia pergi sama gurunya, ketemu dia gurunya senyum. Dia bilang, guru sudah tahu nih, sudah tahu. Kenapa guru tidak kasih tahu? Saya mau kau tahu sendiri. Ini tipu daya iblis. Dan subhanallah, orang dulu diuji dikasih lihat surga. Kalau kita juga mungkin bisa kalah kita. Saya mungkin kalau diuji itu saya bisa kalah. Tapi orang sekarang cuma diuji, tidak bisa jadi ibu. Kenapa? Oh malam ini main bola Indonesia sana. Kalah. Padahal itu ada nanti tayang ulangnya. Ada tayang ulangnya. Tapi dia bilang, oh enggak seru. Ada yang diuji dengan main game HP. Padahal itu mengeluarkan duit. Judi online mengeluarkan duit. Kalah majelis ilmu, dia tinggalkan itu, baru diuji dengan itu. Apalagi kalau diuji dengan yang dalam kisah ini diuji dengan surga. Oleh karena itu Nabi SAW selalu menganjurkan kita untuk selalu hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu seolah-olah kita ini mengetes keimanan kita supaya bertambah keimanan kita, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal wa hasil majelis ilmu yang kita hadiri itu akan sangat bermanfaat. Bahkan dikatakan Habib Salim Asyadiri, orang yang hadir di majelis ilmu, majelis selawat, majelis zikir, majelis khair, dia nanti akan lihat manfaatnya. Kapan? Ketika dia sakaratul maut, ketika dia berada di dalam kubur, ketika dia di padang mahsyar, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang selalu diberikan nikmat agama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.